Jadi saya misalnya Toko Indonesia, kan nanti kalau ada orang belanja menggunakan e-money, Ya, lewat itu bisa. bisa. Jadi dia transfer segala macam itu bisa di dalam app aplikasi itu. Betul. Bayar cicilan apa? Cicilan motor, Cicilan apapun. cicilan mobil, Kita ngomongin cicilan apapun. Di dalam itu Di sudah dalamnya ada sudah semua. ada semua. Wow. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini saya ketemu orang yang luar biasa banget. Beliau datang ke workshop saya, lalu kemudian saya tanya, ini perusahaan apa sih? Namanya PT Bima Sakti. Ini pasti kalau Bima Sakti berarti kan menguasai jagat raya. Nah, ternyata bisnisnya adalah fintech. Beliau adalah salah satu founder pemain fintech terbesar di Indonesia. Dan kita ingin belajar banyak dari beliau. Halo Pak Ibnu. Iya, Gimana Pak kabarnya? Tom. Oh, iya, baik ya. Jadi teman-teman. ceritain dong Bima Sakti itu apa? Oh ya, jadi gini, Bima Sakti ini sebenarnya sudah agak lama ya, agak lama. Kita berdiri tahun 2009, sekitar 10 tahun yang lalu, Pak Tom. Bisnis kita ada di dalam network agent ya, jadi jaringan agen. Jaringan agen apa? Kita bergerak dalam core bisnisnya dalam electronic payment. Kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu disediakan dengan nama PPOB ya, Payment Point Online Banking. Pada saat lahir dulu tidak semua tagihan bisa dibayarkan secara online di dalam network agent. Paling-paling hanya tagihan PLN, telepon gitu. Nah, kita adalah salah satu yang pertama melakukan diversifikasi agar semua banyak biller yang bisa kita masuk secara online. Ya, banyak biller. Sampai saat ini kita sudah memiliki kurang lebih 412 biller yang kita agregasi ke dalam para penerbit tagihan. Mulai dari cicilan sepeda motor sampai asuransi ada di situ. Wow. Nah, bergerak dalam 10 tahun ini ternyata tanpa disadari kita itu berada dalam jalan tol yang di dalamnya ada pemain-pemain besar yang bermain ya, mulai dari electronic payment yang sekarang lahirlah electronic money. Benar. Pemain besarnya banyak, bahkan 2 diantaranya sebagai sebuah unicorn. Benar. Unicorn. Juga ada pemain e-commerce ya di dalam jalan itu. Kemudian juga ada pemain e-travel ya, e-travel yang dalam dunia industri. Ini sebenarnya pada waktu dulu tidak sampai seperti itu mindset kita. Kita hanya berprinsip bahwa ada hal-hal yang kita tidak akan pernah mati dalam the way of life atau life cycle dari produk. Yaitu apa? Pertukaran uang. Betul. Ya, nah, pada waktu kita berpikir bahwa kalau kita berbisnis suatu barang itu juga akan ada life cycle-nya. Ada jasa tertentu juga ada life cycle-nya. Tapi kita berpikir, kira-kira apa ya yang paling enggak panjang dan bisa disusul kurva keduanya tidak begitu jauh. Kita berpikir bahwa di dunia ini ada sesuatu yang tidak berubah, yaitu pertukaran uang. Oleh karena itu kita masuknya dalam electronic payment. Jadi ceritanya awalnya adalah electronic payment. Nah, betul. Electronic payment ini kan sekarang sudah mulai banyak sekali bergeser ya. Ya. Dari kartu kredit, transfer. Betul. Sekarang sudah pakai modelnya kayak Gojek, menggunakan GoPay, OVO dan seterusnya. QR code. Nah, Bima Sakti ini di mana letaknya? Betul. Ya. Jadi dalam perkembangannya karena kita awalnya hanya network agent, akhirnya berubah menyesuaikan dengan industri. Kita berpikir bahwa akan ada 2 segmen yang akan kita garap waktu itu. Satu berbasis pada outlet ya atau agen. Agent network itu dia memang berbisnis. Dia mencari fee, komisi dari layanan-layanan pembayaran. Sehingga kita sebut sebagai segmen B2B. B2B, nah, di dalam sini kita mempunyai brand yang namanya FastPay yang umurnya sudah 10 tahun. Udah terkenal. Saat ini kita sudah memiliki sekitar kurang lebih 145.000 agen FastPay. Tapi di lain pihak, waktu dulu belum belum semarak ini. Betul. Kira-kira tahun 2013 kita berpikir, kelihatannya meskipun electronic payment kita harus nyasar end user deh. Nah, oleh karena itu waktu itu kita keluarkan desain suatu produk yang namanya Speed Cash. Speed Cash itu melayani pembayaran tapi langsung oleh user. Speed Cash ini saat ini telah memiliki atau diberikan lisensi sebagai penerbit uang elektronik atau
electronic money oleh Bank Indonesia. Berarti sudah terdaftar di OJK juga. Dia terdaftar di OJK dan mendapat lisensi sebagai sebagai penerbit Nah, uang elektronik. andai kata nih misalnya ada orang yang ingin bekerja sama sebagai B2B, berarti kan kalau saya adalah sebuah company, Ya. saya mau menggunakan jasa Ya. Bima Sakti, berarti payment gateway-nya bisa dipakai juga. Bisa dipakai. Jadi saya misalnya Top Coach Indonesia, kan nanti kalau ada orang belanja menggunakan e-money, Ya, lewat itu bisa. bisa. Jadi dia transfer segala macam itu bisa Bisa. di dalam app aplikasi itu. Betul. Wow. Ya. Bayar cicilan apa? Cicilan motor, Cicilan apapun. cicilan mobil, Kita ngomongin cicilan apapun. Di dalam itu Di sudah dalamnya ada ada semua. semua. Wow. Termasuk juga sebenarnya untuk travel, artinya tiket pesawat, tiket kereta, tiket pelni dan sebagainya. Wah, keren. Ya. Nah, bagaimana jadi bisnis modelnya? Kalau misalnya saya adalah sebuah perusahaan, saya ingin menggunakan jasa Bima Sakti. Ya. Apa keuntungannya? Ya. Taruhlah sekarang seseorang misalnya Coach Tom ya, memiliki bisnis misalnya e-commerce misalnya. Betul. Atau penjualan barang ya. Saat ini kan metode payment method itu bisa menggunakan transfer bank, bisa menggunakan electronic money, dan itu semuanya hanya menyentuh pada bank people, orang yang memiliki rekening bank. Betul. Dan itu kita juga layani. Kita punya layanan payment gateway yang namanya WinPay. Tinggal itu semua, nanti interface-nya taruh di dalam infrastruktur Coach Tom. Semua bisa melayani pembelian menggunakan pembayaran menggunakan kartu kredit, transfer dan sebagainya. Di dalam website kita, Betul. ada orang bayar, gitu kan? Tinggal klik, langsung beres tuh. Beres. Dengan mau pakai kartu kredit pun mau bisa. pakai kartu boleh. Dan itu approval-nya instan, artinya tidak menggunakan cara manual. Wow. Itu yang digital. Kita nggak ngurus lagi ya. Tidak ngurus ke bank. Pokoknya saya bayar pakai kartu kredit, masukin nomor kartu kredit, verifikasi masing-masing, selesai duit masuk. Duit masuk ke Pak Tom. Ya, itu layanan kita yang namanya payment gateway WinPay. Tapi tidak semua customer kita memiliki rekening bank, apalagi kartu kredit. Betul. Nah, disitulah kita menjembatani dari network agent kita. Boleh dibayar di outlet kita. Outlet FastPay. Jadi dengan FastPay. Iya, karena belum tentu dia punya rekening. Iya. Gitu. Nah, boleh juga kita juga memiliki apps electronic money kita Speedcash itu di co-branding oleh banyak merchant. Co-branding dengan banyak merchant. Bahkan kita statement kita, Speedcash tidak mengeluarkan apps. Speedcash tidak mengeluarkan apps. Tapi Speedcash menjadi back end dari banyak bisnis-bisnis. Contohnya. Saya boleh nyebut nama enggak ya? Boleh. Boleh ya? Boleh lah. Mungkin teman-teman kalau di warung-warung akan melihat suatu stiker merah, di situ lambangnya ada B, itu namanya BUS. Itu adalah salah satu subsidiari dari Aksiata Digital. BUS bisa bisnis di Indonesia. Yes. Namun BUS tidak memiliki lisensi electronic money. Betul. Untuk bisa mendapat pembayaran, menerima pembayaran dan mengolah uang elektronik, maka entitas itu harus di bawah pengawasan Bank Indonesia. Betul. Oleh karena itu kita sediakan layanan Speedcash sebagai back end electronic money-nya BUS. I see. Sehingga orang bisa membeli di merchant BUS, sebenarnya yang berjalan back end-nya adalah Speedcash. Itu yang kita lakukan di B2C. Tidak tergantung dari network agent. Nah, jadi kalau tidak memiliki rekening bank ada dua pilihan, menggunakan network kita atau menggunakan merchant atau mitra kita yang menggunakan co-branding dari Speedcash. Misalnya Top Coach Indonesia nanti akan ada Top Coach TCI Pay. Itu nanti back end-nya Speedcash bisa. Tempel di website kita bisa. Dan itu legal secara regulatory Indonesia. Regulatorinya legal. Jadi kalau orang bilang, oke, teman-teman silakan download TCI apps untuk mendapatkan harga spesial untuk pembelian barang-barang yang ada di dalam situ. Merchandise misalnya gitu, atau biaya coaching atau biaya training. Bayar pakai kartu kredit, silakan masuk sana. Atau kalau Anda punya kartu kredit nggak punya rekening, silakan ke sebaran outlet. Langsung ke outlet yang pokoknya jumlah outlet yang dimanapun bisa bayar. 45.000 itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi gimana dapat idenya bisa kreatif kayak begini? Nah, sebenarnya awalnya karena kita hanya meyakini bahwa
kelihatannya di zaman modern ini kalau ada pertukaran barang tapi pertukaran uang. Dan pertukaran uang itu kelihatannya lifetime-nya akan panjang. Hanya saja kita harus terus berimprove. Terus melakukan inovasi bagaimana layanan ini bisa dikonsumsi oleh partner-partner kita. Berapa biayanya kalau saya mau melakukan co-branding dengan Speedcash atau WinPay? Ya. Free. Gratis beneran nih? Ya, gratis. Tapi memang ada komitmen transaksinya. Pastilah. Jadi kalau yang kita hindari kan kalau sudah gratis ternyata dianggurin kan resources kita sayang kan itu. Memang ada komitmen transaksinya yang detailnya akan dituangkan dalam kerjasama. Tapi secara prinsip free. Tapi affordable ya? Affordable. So let's say misalnya contohnya saya punya banyak UKM binaan. Itu kira-kira cocok nggak? Cocok. UKM binaan itu nanti dikumpulin dalam suatu entitas kan gitu. Sehingga antara UKM dan customernya bisa terjadi, dia bisa transaksi di dalam situ. Wow. Dan untuk mengurus satu, kalau teman-teman unicorn punya resources nih, untuk ngurus dengan bank-bank besar. UKM, waduh nanti sudah pusing sendirian dulu. Belum sempat ngurus UKM-nya nanti terbengkalai. Makanya serahkan urusan payment pada yang orang lain. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menciptakan inklusi keuangan. Betul. Nah, apakah para fintech besar ini terancam dengan adanya Bima Sakti? Ya, sebenarnya ini bukan pertandingan, tapi ini perlombaan. Ya kan? Bedanya. Iya, bedanya ya. Kalau pertandingan kita saling bertempur. Kalau perlombaan kita bagaimana kita sebaik-baiknya menservis masyarakat kan gitu. Salah satu contoh gerakan kita saat ini adalah perkuatan warung. Perkuatan warung. Warung-warung kelontong ini semakin terdesak kan gitu. Dan mereka tidak dieduket dengan suatu sistem akuntansi yang baik. Untuk mendapatkan aplikasi akuntansi yang baik, aplikasi kasir POS point of sale yang baik juga harus bayar, padahal mereka juga ekonominya menengah bawah. Maka gerakan terbaru kita adalah persenjatai warung dengan aplikasi kasir dan akuntansi gratis. Kenapa? Karena di situ sebenarnya letak dari transaksi pertukaran uang yang banyak meskipun kecil-kecil. Kalau misalnya ada orang, saya punya akun GoPay, ada akun OVO, ada akun Dana, bisa nggak mereka transfer dana lewat menggunakan aplikasi? Bisa. Saya punya GoPay, boleh nggak bayar pakai GoPay? Gimana tuh? Jadi justru saat ini kita sedang menyebarkan aplikasi yang bisa mempersenjatai warung-warung itu, dan di situ nanti ada namanya QRIS yang distandaris oleh BI, betul. Sehingga dengan QRIS tersebut orang yang sudah kita integrasikan dengan aplikasi kita dapat menerima pembayaran dari elektronik manapun. Baik dengan Speedcash, baik dengan GoPay, OVO, Dana, bahkan mungkin Paytrend juga bisa gitu. Jadi bisa. Itu memang sudah distandarisasi oleh BI dan memang akan di-launching BI nanti tanggal 1 Januari 2020. Jadi lewat satu pintu interface saja yang namanya QRIS. Wow. Dan inilah manusia di balik kehebatannya itu. Nah, jadi kalau misalnya saya mau kerjasama dengan Bima Sakti, mesti kontak siapa? Silakan, always 24 jam kita siap untuk dikontak. Teleponnya berapa? Untuk teman-teman kalau memerlukan support dari layanan kita, silakan buka website www.bm.co.id atau hubungi 031 853 2580. Jadi prinsipnya begini, misalnya ini berarti buat Anda yang punya company, tidak punya payment gateway, silakan hubungi supaya customer dimudahkan untuk membayar apapun transaksinya lewat website Anda. Betul. Itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, buat teman-teman yang pengen memiliki apps yang bisa menjual semua produk Anda di dalam aplikasi tersebut, bisa menghubungi Bima Sakti juga. Atau yang ketiga, Anda mau berbisnis PPOB. Itu bisnis legacy kita. Itu bisnis yang legacy yang luar biasa. Silahkan Anda bermain di situ. Siap. Wow, ini adalah satu inovasi yang mungkin waktu awalnya dulu
dimulainya sangat simpel sekali ya. Sangat simpel. Idenya sangat simpel, sangat sederhana. Berapa modal pertama dulu? Dulu mungkin modalnya kita itu tidak banyak. Kebetulan saya dulu profesional, resign sudah nggak ada gaji, tapi ada duit kecil kan gitu ya. Kemudian kita bentuk tim dan kita berusaha dari tim kecil itu untuk mengembangkan Bima Sakti, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi, belum banyak sih, ada sekitar 240-an tim, tapi yang modalnya nggak begitu banyak, mungkin sekitar 2-3 miliar saja. 2-3 miliar di tahun awal 2009 dulu. 2009 pertama. Nah, kalau boleh cerita sekarang secara pertumbuhan atau secara revenue atau mungkin user itu ada berapa banyak? Kalau user B2C kita saat ini ada sekitar 1,4 juta. 1,4 juta. Dan outlet sebaran kita ada 145.000 outlet. Nah, berapa transaksi yang terjadi di 1, sekian juta itu? Tiap bulan kita memproses tidak kurang dari 11 sampai 14 juta transaksi. 14 juta transaksi. Tapi karena ini payment maka tidak bisa disebut sebagai omset. Bukan omset. Kalau omset nanti triliun, dan kita jadi kebesaran padahal itu bukan uang kita kan itu kan. Tapi kalau secara transaksi nilainya berapa? Total jumlah transaksi yang berputar di situ. Berapa triliun? Satu bulan lebih dari 2 triliun. 2 triliun. Ya, tapi uang biller. Betul. Itu kan yang dibayarkan tapi menggunakan services ini. Ya. Dan itu kan membutuhkan server yang aman dan seterusnya, itu yang luar biasa kan? Kita secara reguler melakukan namanya stress test. Ya, jadi biar servernya stres. Stres diburut, dan itu yang penting kan duitnya nyampe. Itu dalam berapa lama? Duit sampai ke biller, kemudian pelanggan juga diakui telah membayar. Ya, itu yang paling penting kan? Betul. Ya, itu prosesnya instan. 2-3 detik. Top. Pak Ibnu, thank you banget. Oke, thank you Coach. Ya, ini saya sebetulnya dari mampir sini cuma 5 menit, 10 menit. Ada beliau, saya bilang interview hari ini. Karena harus sharing tentang sesuatu yang inovatif seperti ini, dan di Indonesia harus disupport karena akan mendukung UKM. Siap. Thank you so much. Thank you. You are the best. Keren. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.